Semua orang, tua, muda, besar, kecil, memanggilnya Ompi. Hatinya akan kecil bila dipanggil lain. Dan semua orang tak hendak mengecilkan hati orang tua itu. Di waktu mudanya, Ompi menjadi clerk di kantor presiden. Maka sempatlah ia mengumpulkan harta yang lumayan banyak. Semenjak istrinya meninggal 12 tahun berselang, perhatiannya tertumpah pada anak tunggalnya, laki-laki. Mula-mula si anak dinamai Edward. Tapi karena Raja Inggris itu turun tahta karena perempuan, ditukarnya nama Edward menjadi Ismail, sesuai dengan nama kerajaan Mesir yang pertama. Ketika tersiar pula kabar bahwa ada seorang Ismail terhukum karena maling dan membunuh, Ompi naik pitam. Nama anaknya seolah ikut tercemar, dan ia merasa terhina. Dan pada suatu hari yang terpilih, menurut kepercayaan orang tua-tua, yakin ketika bulan sedang mengambang naik, Ompi mengadakan kenduri. Maka jadilah Ismail menjadi Indra Budiman. Namun si anak ketagihan dengan nama yang dicarinya sendiri, Edi. Ompi jadi jengkel karena sayang sama anaknya, jadi ia juga terima namanya. Asal ditambah di belakangnya dengan Indra Budiman itu. Tak beralih lagi. Namun dalam hati Ompi masih mengangan satu nama tambahan di muka nama anaknya yang sekarang. Calon dari nama tambahan itu banyak sekali, dan salah satu harus dicapai tanpa peduli kekayaan akan punah. Tetapi itu tidak dapat dicapai dengan kenduri saja. Masa dan keadaanlah yang menentukan. Ompi yakin masa itu pasti akan datang. Dan ia menunggu dengan hati yang disabar-sabarkan. Pada suatu hari yang gilang gemilang, angan-angan itu pasti menjadi kenyataan. Ia yakin bahwa Indra Budimannya akan mendapatkan nama tambahan dokter di muka namanya sekarang, atau salah satu titel yang mentereng lainnya. Ketika Ompi mulai mengangankan nama tambahan itu, diambilnya kertas dan potlot, ditulis nama anaknya Dr. Indra Budiman, dan Ompi merasa bahagia sekali. Ia yakinkan kepada para tetangganya akan cita-citanya yang pasti tercapai itu. Aku lebih merasa berduka cita lagi karena belum sanggup menghindarkan kemalangan ini. Coba kalau anakku, Indra Budiman, sudah menjadi dokter, si mati ini pasti akan dapat tertolong. Katanya, bila ada orang meninggal setelah lama menderita sakit. Dan kalau Ompi melihat ada orang yang membuat rumah, lalu ia berkata, sayang, rumah-rumah orang di kita masih kuno arsitekturnya. Kalau anakku Indra Budiman sudah menjadi insinyur, pasti ia akan membantu mereka membuat rumah yang lebih indah. Semenjak Indra Budiman berangkat ke Jakarta, Ompi bertambah yakin bahwa setahun demi setahun segala cita-citanya tercapai pasti, dan benarlah. Ternyata setiap semester Indra Budiman mengirim rapor sekolahnya dengan angka-angka yang baik. Dan setiap tahun ia naik kelas. Hanya dalam tempo 2 tahun, Indra Budiman menamatkan pelajarannya di SMA seraya mengantungi ijazah yang berangka baik. Ketika Ompi membaca surat anaknya yang memberitakan kemajuannya, air mata Ompi berlinang gembira. Anakku, katanya pada diri sendiri. Aku bangga anakku, baik engkau jadi dokter, karena orang lain lebih banyak memerlukanmu. Dengan begitu kau disegani orang. Perkara uang. Mengapa? 3.000,
5.000 akan kukirim anakku, mengapa tidak? Dan semenjak itu, Ompi kurang punya kesabaran oleh kelambatan jalannya hari. Seperti calon pengantin yang sedang menunggu hari perkawinan, tapi semua orang tahu, bahkan tidak menjadi rahasia lagi bahwa cita-cita Ompi hanya akan menjadi mimpi semata. Namun orang harus bagaimana mengatakannya kalau orang tua itu tak hendak percaya. Malah dia memaki dan menuduh semua orang iri akan kemajuan yang dicapai anaknya. Dan segera ia mengirim uang lebih banyak tanpa memikirkan segala akibatnya. Dan ia hanya semata untuk menantang omongan yang membusukkan nama baik anaknya. Sekarang kau diomongi orang-orang yang busuk mulut anakku, tapi ayah mengerti kalau mereka memfitnahmu itu karena mereka iri pada hidupmu yang mentereng. Cepat-cepatlah kau jadi dokter, biar kita sumpal mulut mereka yang jahat itu. Tulisnya dalam sepucuk surat. Dan akhirnya orang menjadi kasihan pada Ompi. Tak seorang pun lagi membicarakan indra budiman padanya, malah sebaliknya kini. Semua orang seolah sepakat saja untuk memuji-muji. Oh, anak Ompi itu bukan main dia. Kalau tidak ke sekolah, tentu menghafal di rumah, kata seseorang yang baru pulang dari Jakarta menjawab tanya Ompi. Ke sekolah? Kenapa ke sekolah dia? Ompi merasa tersinggung kalau student tidak menghafal tahu, tapi studi. Tidak ke sekolah, tapi kuliah. Oh, iya. Ompi, itulah yang kumaksud. Aku sudah kira Indra Budiman anakku anak baik. Ia pasti berhasil. Aku bangga sekali. Kau datanglah ke rumahku makan siang. Aku potong ayam. Dan oleh perantau pulang lainnya dikatakan kepada Ompi, siapa yang tak kenal dia? Indra Budiman, seluruh Jakarta kenal. Seluruh gadis mengharapkan cintanya. Lalu Ompi geleng-geleng kepala dengan senyumnya. Bukan. Indra Budiman, anakku itu, ia memang tampan. Perempuan mana yang tidak tergila-gila padanya? Hahaha. Datanglah kau ke rumahku nanti, ada oleh-oleh buatmu. Kemudian kalau Ompi ketemu gadis cantik yang dikenalnya, ditegurnya. Hai, kau kenal anakku? Student dokter itu bukan? Nanti kalau ia pulang, aku perkenalkan padamu. Biar kau dipinangnya. Hahaha. Si gadis tentu saja merah mukanya karena merasa tersinggung, tapi menurut Ompi, muka merah itu karena malu tersipu, dan ia menjadi tambah gembira. Akan tetapi, ketika Ompi tahu aku bakal kawin, dia dapat ilham baru. Dia pun merasa pula bahwa Indra Budiman sudah patut ditunangkan. Dan pada sangkanya, tentu Indra Budiman akan gembira dan bertambah rajin menuntut ilmu. Sebagai imbangan budi baik ayahnya yang tak pernah melupakan segala kebutuhan anaknya. Dan diharapkannya pula kedatangan orang-orang meminang Indra Budiman. Karena di kampung kami, pihak perempuanlah yang datang meminang. Sudah tentu harapan Ompi tinggal harapan saja. Tapi Ompi tak mau mengerti. Sikap keangkuhan mudah tersinggung dan dibencinya bukan kepalang kepada orang-orang tua yang mempunyai anak gadis cantik. Bahkan bukan kepalang meradangnya Ompi jika ia tahu orang-orang mengawinkan anak gadisnya yang cantik tanpa mempedulikan Indra Budiman lebih dulu. Tak masuk akal. Orang-orang tak menginginkan anaknya, si calon dokter itu. Lama-lama rasa dendamnya pada mereka bagai membahak. Awaslah nanti kalau Indra Budimanku sudah jadi dokter.
akan kuludahi mukamu semua sombong. Kepada Indra Budiman, tak dikatakannya kemarahannya itu, malah sebaliknya, dikatakannya banyak sudah orang yang punya anak gadis cantik datang meminang, tapi semua ditolak karena menurut keyakinannya Indra Budiman lebih mementingkan studi daripada perempuan. Apalagi seorang dokter, tentu tak akan mau dengan gadis kampungan yang kolot lagi. Pilihlah saja gadis di Jakarta, anakku, gadis yang sederajat dengan titelmu kelak, penutup suratnya. Celakanya Indra Budiman yang selama ini menyangka bahwa tak mungkin ia dimaui oleh orang kampungnya, lantas jadi membalik pikirannya. Ia jadi sungguh percaya bahwa sudah banyak orang yang datang melamarnya. Tak teringat olehnya bahwa bohongnya kepada ayahnya selama ini sudah diketahui oleh orang kampungnya. Lupa bahwa semua mata orang kampungnya yang tinggal di Jakarta selalu saja mempercerminkan hidup yang bejat. Sejak itu berubahlah letak panggung sandiwara. Jika dulu si anak yang berbohong, si ayah yang percaya, maka kini si ayah yang menipu, si anak yang percaya. Lalu si anak mengharapkan kepada ayahnya supaya dikirim foto-foto gadis yang dicalonkan. Untuk membuktikan kebenaran suratnya, Ompi mengirimkan foto gadis yang kebetulan ada padanya. Tak peduli ia apa foto itu gambar dari gadis yang sudah kawin atau bertunangan. Bahkan juga tidak peduli apa gadis itu sudah meninggal. Ia kirim terus dengan harapan semoga anaknya tidak berkenan, dan alangkah gembiranya Ompi andai kata tidak ada sebuah pun dari foto-foto itu yang berkenan di hati anaknya. Di samping itu, ia sadar juga bahwa kepalsuan sandiwaranya sudah tentu akan berakhir juga pada suatu masa. Anaknya pasti lama-lama tahu, dengan begitu akan timbul kesulitan lain yang tidak mudah diselesaikan. Tapi rupanya Tuhan mengasihi ayah yang sayang pada anaknya. Persis ketika Ompi kehabisan foto para gadis itu, dengan tiba-tiba saja surat Indra Budiman tak datang lagi. Antara rusuh atau lega, Ompi gelisah juga menanti surat dari anaknya. Layaknya macan lapar yang terkurung menunggu orang memberi daging. Pasai ia menunggu dikirimi surat. Ditunggu beberapa hari, tapi tidak ada datang balasan. Dikirimnya lagi, ditunggunya, juga tidak ada balasan. Dikirim, ditunggu, selalu tak terbalas. Bulan datang, bulan pergi, Ompi tinggal menunggu terus. Pada suatu hari yang tak baik, dikala Ompi sudah mulai putus asa, datanglah Pak Pos dengan di tangannya segenggam surat. Maka darah Ompi kecang berdebar gemetar. Gemetar karena ia bahagia. Tetapi alangkah remuknya hati orang tua itu. Karena ternyata pengantar surat itu cuma mengantar semua surat yang dikembalikan. Ia tak percaya bahwa surat-suratnya itu kembali. Ia seperti serasa mimpi dan tubuhnya serasa seringan kapas yang melayang ditiup angin. Di balik-baliknya surat itu berulang kali, lalu dibukanya dan dibacanya satu persatu. Dan tahulah ia bahwa semuanya memang surat untuk anaknya yang ia kirimkan dulu. Tapi ia tak meyakini dengan sungguh-sungguh. Malah ia coba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia sedang bermimpi. Dan berdoalah ia kepada Tuhan agar apa yang terjadi adalah memang mimpi. Semenjak itu segalanya jadi tak baik. Ia jatuh sakit, bahkan sampai mengigau, dan oleh seleranya yang patah, Ompi bertambah menderita jua, lahir dan batin. Kini dalam hidupnya hanya satu hal yang dinantikannya, yaitu surat
surat dari anaknya. Indra Budiman, seluruh hidupnya bagai jadi meredup seperti lampu kemersis sumbu. Ia terlentang di ranjang, enggan bergerak. Tapi matanya selalu lebar, terbuka memandang langit-langit kelambu. Mata itu kian hari semakin besar tampaknya oleh badannya yang kian mengurus. Tapi matanya yang lebar itu tiada cemerlang redup. Akan tetapi setiap sore di antara jam 4 dan jam 5, Ompi kelihatan seperti orang sakit yang bakal sembuh, dan ia sanggup berdiri dan langkah ke pintu depan, dan cahaya matanya kembali bersinar-sinar. Karena pada jam itu biasanya Pak Pos mengantarkan surat-surat ke alamatnya masing-masing. Tapi saat-saat seperti itu yang membiarkan masa bahagia dan harapan adalah juga masa menambah dalam luka hatinya. Hingga akhir lebih meroyak, sebab selamanya Pak Pos itu tak mampir lagi membawakan surat dari Indra Budiman. Dan kalau Pak Pos itu lewat tanpa singgah, reduplah lagi mata Ompi. Namun kemalahan itu bertambah lagi, yaitu ketika Ompi jatuh terduduk. Lama orang baru tahu dan memapahnya keranjang di kamar. Ompi jadi lumpuh, dan habislah sejarah Ompi yang menanti di ambang pintu setiap sore. Ia kini menanti dengan terlentang di ranjangnya. Sebuah kaca disuruhnya supaya dipasang pada dinding yang dapat memberikan pantulan di ambang pintu depan, sehingga ia akan serta-merta dapat melihat Pak Pos mengantarkan surat Indra Budiman. Dan semenjak itu, pada setiap jam 4 dan jam 5 sore, matanya akan menatap ke kaca itu. Hanya di waktu itu saja, sedangkan di waktu lain, Ompi seolah tak peduli dengan segalanya. Kami tak pernah lagi memanggil dokter setelah 3 kali ia datang, karena kedatangan dokter hanya akan memperdalam luka hatinya saja. Kehadiran dokter itu menimbulkan risau hatinya, karena ingat pada Indra Budiman yang bakal jadi dokter. Tapi tak pernah lagi mengirimnya surat. Kedatangan seorang dokter dipandang sebagai suatu sindiran, bahwa anaknya masih belum juga berhasil menjadikan cita-citanya tercapai. Ketika terakhir aku menemui dokter yang sudah enggan datang, dokter hanya menggelengkan kepala saja. Aku tidak mampu mengobatinya lagi. Cari dokter lain saja, atau bawa ia ke rumah sakit. Kalau semua tak mungkin, jangan tinggalkan dia sendirian. Bila perlu, meski dengan risiko besar, bangunkanlah kembali Manglinggai angan-angannya. Semenjak itu, berganti-ganti orang, aku menyediakan diriku selalu dekat Ompi. Aku sadar bahwa tiada harapan lagi buatnya untuk hidup lebih lama. Itulah sebabnya tak kusampaikan kepadanya bahwa hari perkawinanku sudah berlangsung, karena aku takut berita itu akan menambah dalam penderitaannya. Di samping itu, secara samar-samar aku elus harapannya yang indah bila Indra Budiman kembali. Kukarang cerita masa lalu dan angan-angan masa depan yang menyenangkan. Kuceritakan dengan hati yang kecut. Aku tahu tak ada gunanya semua. Hanya satu.
tak tahu. Bukalah, bacakan segera isinya. Ompi berkata seperti ia memerintah orang-orang di waktu muda dulu. Aku sobek sampul yang kuning muda itu dengan tangan menggigil. Sekilas saja tahulah aku bahwa saat yang paling kritis sudah sampai puncaknya. Indra Budiman dikabarkan sudah meninggal. Telegram dari anakku, apa katanya? Pulanglah dia membawa titel dokternya. Ompi bertanya dengan suara yang mendesis, tapi berburu-buru berdesakan keluar. Tak tahulah aku apa yang harus kukatakan, dan kuharap sebuah keajaiban yang diberikan Tuhan untuk membebaskan aku dari siksa ini. Tapi keajaiban juga tidak datang. Aku mengangguk, sedang dalam hatiku berteriak. Terjadilah apa yang terjadi. Ompi terduduk di kursi, matanya cemerlang memandang. Tangannya diulurkannya kepadaku meminta telegram itu. Aku merasa ngeri memberinya, tapi aku tak bisa berbuat lain. Telegram itu kusodorkan ke tangannya. Telegram itu digenggamnya erat, lalu didekap ke dadanya. Datang juga apa yang kunantikan, katanya. Sepi begitu menekan, sehingga aku dapat mendengarkan denyut jantungku sendiri. Ah tidak, aku tak akan membaca telegram ini. Aku takut kegembiraanku akan meledak di hatiku. Kau bacakan buatku, bacakan pelan-pelan, biar sepatah demi sepatah bisa menjalari segala saraf-saraf, kata Ompi dengan terputus-putus. Dalam kegugupan, ku susun sebuah taruhan jiwa dan seselam bagi selama hidupku. Akan kukarang kisah yang menyenangkan hatinya, tapi telegram itu tak diberikannya kepadaku. Aku masih terletak pada dekapan dadanya, sedangkan bibirnya membariskan senyum, serta matanya menyinarkan cahaya yang cemerlang. Tak usah dibacakan, tak sanggup aku mendengarnya. Aku nanti mati lemas oleh kebahagiaan yang datang bergulung ini. Aku mau sehat, mau kuat dulu, sehingga ledakan kegembiraan ini tak membunuhku. Panggilkan dokter, panggilkan, biar aku jadi segar bugar pada waktu anakku, Dokter Indra Budiman, datang. Pergilah, panggilkan dokter, kata Ompi dengan gembira. Dan telegram itu dibawa ke bibirnya, dicium dengan mesra. Lama diciumnya, seraya mata memicing. Selama tangannya masih terkulai dan matanya terbuka setelah kehilangan cahaya, dan telegram itu jatuh dan terkapar di pangkuannya.